Soal nomor 1. Sebagai guru PJOK kita harus memahami bahwa setiap individu tidak sama. Perbedaan individu ini menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga munculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran di kelas ataupun di lapangan. Sehingga kita dituntut mempunyai inovasi dalam hal pembelajaran, baik berupa metode ataupun model agar bisa mengakomodir masalah tersebut. Ilustrasi tersebut termasuk dalam 4 kompetensi guru yang wajib dimiliki seorang guru, yaitu A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Apa jawabannya? Ya, inilah jawabannya. Yang benar adalah A. Kompetensi pedagogik. Pembahasannya, kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. 2. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Jika kompetensi profesional, guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas kelompok guruan bisa diselesaikan dengan baik. 4. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sama guru, tenaga kependidikan. Perilaku yang baik dan positif wajib dimiliki seorang guru PJOK, karena guru harus bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki sikap yang baik. Dan juga guru harus mampu mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kompetensi keilmuannya. Merupakan penerapan 4 kompetensi guru, yaitu A. Kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, B. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, C. Kompetensi profesional dan kompetensi sosial, D. Kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian, E. Kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Ya, mana ini jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah E. Kepribadian dan profesional. Pembahasannya, ya silakan dibaca sendiri, Pak Ibu. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. 1. Kemampuan bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lain-lain. 2. Mampu berkomunikasi dengan efektif menggunakan bahasa yang santun dan empatik. 3. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. 4. Mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dan menjalankan tugas sebagai guru dan sebagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri budaya masing-masing. Pernyataan di atas adalah indikator bahwa guru tersebut sudah memiliki A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Ya, mana ini yang benar? Jawaban yang benar adalah D. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, sehingga masyarakat secara luas. 4. Bu Indah merupakan guru yang bijaksana dalam mengambil keputusan, baik di dalam keprofesionalnya ataupun di luarnya. Tetapi ada satu sikap beliau yang bertolak belakang. Beliau sangat suka marah-marah tanpa sebab di kelas. Terkadang peserta didik menjadi kebingungan. Terkadang juga masalah keluarga dibawa ke
ke sekolah. Jika Anda sebagai kepala sekolah pasti akan mengetahui dan mengerti bahwa ada kompetensi guru yang harus ditingkatkan lagi oleh Bu Indah adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Mana ini jawabannya Bapak Ibu? Ya, jawabannya yang benar adalah B. Kompetensi kepribadian. Bisa dibaca sendiri 1 sampai 4. Soal nomor 5. Seorang guru PJOK sering mengucapkan kata-kata kasar kepada peserta didik jika ada kesalahan gerakan yang dilakukan, sehingga membuat semua peserta didik minder, kadang tidak percaya diri. Ciri dari guru PJOK yang demikian kurang mendukung: A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Ya, jawabannya yang benar adalah A. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik dengan sikap seperti ciri-ciri tersebut tidak mengakomodir perbedaan individu, padahal sebagai guru harus mampu mengidentifikasi kemampuan peserta didik yang beragam. 6. Pada pembelajaran senam irama, guru meminta Rini mempraktekkan gerakan fleksi dan ekstensi pada persendian siku pada lengannya. Gerakan yang dilakukan berfungsi untuk melatih otot lengan depan dengan cara posisi siku berada pada satu titik, tidak berpindah. Gerakan yang dipraktekkan Rini tersebut dan termasuk dalam ruang lingkup. A. Rowing, aktivitas pengembangan. B. Chest press, aktivitas senam. C. Bicep curl, aktivitas ritmik. D. Bicep press, aktivitas kebugaran. E. Bicep curl, aktivitas senam. Jawaban yang benar adalah C. Bicep curl, aktivitas ritmik. Pembahasan bicep curl adalah gerakan menekuk atau fleksi dan meluruskan kembali ekstensi persendian siku pada lengan. Gerakan yang dilakukannya berfungsi untuk melatih otot lengan depan dengan cara posisi siku berada pada satu titik, tidak berpindah. Bicep curl tersendiri termasuk salah satu gerakan lengan dalam senam aerobik yang terdapat di senam aerobik dan juga termasuk dalam ruang lingkup aktivitas ritmik. Ya, nomor 7. Melalui aktivitas jasmani yang terdapat dalam pembelajaran PJOK secara langsung dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional masing-masing peserta didik, sehingga sebagai guru PJOK dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif agar pembelajaran tidak membosankan bagi semua peserta didik. Jika guru dihadapkan dengan masalah sulitnya alat, sarana dan prasarana dalam pembelajaran karena terletak di daerah pedalaman dan kondisi gedung sekolah yang tidak mendukung, tindakan yang tepat diambil seorang guru adalah A. Memotivasi peserta didik dalam setiap pembelajaran agar pembelajaran menarik. B. Memberi reward kepada peserta didik yang antusias dalam mengikuti pembelajaran agar tidak membosankan. C. Mengajak peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan tersebut karena alat, sarana, dan prasarana tidak mendukung. E. Memilih tindakan pembagian kelompok peserta didik secara heterogen. E. Menerapkan pemodifikasian alat, sarana, dan prasarana agar pembelajaran efektif. Mana ini jawabannya Bapak Ibu? Ya, jawaban yang benar adalah E. Menerapkan pemodifikasian alat, sarana, dan prasarana agar pembelajaran efektif. Ya, dengan menerapkan pemodifikasian alat, sarana, dan prasarana tentunya dapat meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran. Efektif sendiri adalah tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. Berarti menerapkan
memodifikasikan alat, sarana, dan prasarana agar pembelajaran efektif. Itu jawabannya. Yang nomor 8, melalui aktivitas jasmani tentunya dapat mengembangkan keterampilan peserta didik sosial dalam hal berkomunikasi, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Seorang guru pastinya memahami hal tersebut sehingga guru juga harap dapat merangsap kemampuan peserta didiknya untuk selalu berkomunikasi, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Menurut gadget, peserta didik yang sudah mempunyai kemampuan tersebut terdapat dalam tahap A. Sensori motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, dan E. Inaktif. Mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Operasional formal. Untuk pembahasan, silahkan dibaca sendiri. Untuk tahap operasional formal, usia di atas 12 tahun ke atas. Ya, seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berkomunikasi, berpikir kreatif, berpikir kritis, menggunakan pelajaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Soal nomor 9, daya tahan aerobik atau aerobic endurance, sistem pengerahan energi atau menghirup, menyalurkan, dan menggunakan untuk kontraksi otot dalam menggunakan oksigen. Kebugaran aerobik dibutuhkan oleh siapapun yang melakukan aktivitas dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Lebih khusus lagi bagi para peserta didik yang diarahkan untuk mengambil spesialis. A. Cabang olahraga permainan dan olahraga. B. Cabang olahraga sepak bola, bola basket. C. Cabang olahraga bola voli, bola basket. D. Cabang olahraga pengembangan angkat besi. E. Cabang olahraga atletik, nomor lari jarak menengah hingga maraton. Mana ini jawabannya Bapak Ibu? Ya, jawaban yang benar adalah E. Cabang olahraga atletik, nomor lari jarak menengah hingga maraton. Bahasanya kebugaran aerobik dibutuhkan siapapun yang melakukan aktivitas dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Lebih khusus lagi bagi peserta didik yang diarahkan untuk mengambil spesialis cabang olahraga atletik, nomor lari jarak menengah hingga maraton. Tingkat kebugaran aerobik dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan, jenis kelamin, usia, lemak tubuh, dan tingkat aktivitas. Ya, selanjutnya, nomor 10, pada pembelajaran senam irama, guru meminta peserta didik mempraktekkan gerak fleksi kaki di arah bokong dengan lutut tegak lurus ke bawah menggunakan persendian engsel dan lutut digunakan sebagai tumpuan. Gerak yang dimaksud ini termasuk dalam gerakan A. High impact, B. Low impact, C. Mid low impact, D. High low impact, E. Slow impact. Ya, jawaban yang benar adalah A. High impact. Bahasanya gerakan jogging ini ditandai dengan menggerakkan atau meneguk atau fleksi kaki ke arah bokong dengan lutut mengarah ke lantai atau tegak lurus ke bawah. Gunakan persendian engkel dan lutut yang menjadi tumpuan sebagai peredam gerak. Gerakan jogging ini dilakukan hanya dengan high impact. Ya. Nomor 11, gerakan pemanasan dalam pembelajaran PJOK perlu dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko cedera peserta didik. Sebelumnya, pemanasan seorang guru biasanya membariskan peserta didiknya dengan cara melakukan gerakan ambil antara dua lengan. Kemudian, kalau lurus baru disiapkan kembali. Gerakan tersebut termasuk penerapan gerak dasar titik-titik yang menerapkan gerakan A. Lokomotor, inversi dan eversi. B. Non-lokomotor, eduksi dan depresi. C. Lokomotor, pronasi dan supinasi. D. Non-lokomotor, eduksi dan abduksi. E. Manipulatif, efeksi dan depresi. Apa ini jawabannya? Jawabannya yang benar adalah D. Non-lokomotor, eduksi dan
abduksi. Ya, pemanasan karena gerakan tidak berpindah tempat tersebut non-lokomotor, kemudian gerakan ambil di antara dua lengan termasuk abduksi, pergerakan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh atau lateral, dan gerakan siap termasuk abduksi, menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh atau medial. Inversi, menggerakkan kaki ke arah dalam. Eversi, menggerakkan kaki ke arah timur. Ya, baca sendiri ya Bapak Ibu. Nomor 12, permainan bola kasti adalah salah satu bentuk permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Jenis permainan dengan bola kecil dan memukul ini biasanya dilakukan bergu 1, 2, 4. Tujuan utama dalam permainan bola kasti yakni mendapatkan skor sebanyak-banyaknya untuk menjadi pemenang. Permainan bola kasti mengajarkan kita berbagai unsur kebaikan seperti kekompakan, ketangkasan, dan kegembiraan. Melansir dari laman perpustakaan.id, menurut sejarah permainan bola kasti sudah ada sejak tahun 1744 di Inggris. Namun baru pada tahun 1828 aturan permainan bola kasti dibentuk oleh William Charge. Teknik dasar dalam permainan bola kasti ada 3, yakni teknik A. melempar bola, menangkap bola, memukul bola. B. menendang bola, menangkap bola, dan mempassing bola. C. memvoli bola, menangkap bola, dan memukul bola. D. menendang bola, menangkap bola, dan mempassing bola. E. melempar bola, menangkap bola, dan memvoli bola. Ya, jawaban yang benar adalah A. melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Ya, teknik dasar dalam permainan bola kasti ada 3, yakni melempar bola, menangkap, dan memukul bola. Ya, selanjutnya nomor 13, perhatikan peraturan permainan bola kasti berikut. 1. Dimainkan oleh 2 regu, masing-masing regu terdiri dari 12 orang dan 6 orang sebagai cadangan. 2. Permainan bola kasti biasanya dilakukan di lapangan dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 40 meter, dan ruang bebas seluas 10 meter. 3. Memerlukan wasit untuk memimpin jalannya pertandingan. 4. Permainan bola kasti dilakukan sebanyak 2 babak. Durasi untuk masing-masing babak yakni 20-30 menit dengan jeda istirahat 15 menit. 5. Peralatan yang diperlukan antara lain memukul dengan panjang 50-60 cm, bola kasti, bendera kecil, dan tiang hinggap yang dipasang di sudut arena. 6. Menggunakan gawang dan ada penjaga gawang. 7. Terdapat stiker yang bertugas men-shooting bola. Dari pernyataan di atas bukan termasuk permainan bola kasti adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 4 dan 5, D. 5 dan 6, E. 6 dan 7. Jawaban yang benar adalah E. 6 dan 7. Peraturan permainan bola kasti berikut. Ini dibaca sendiri ya. Ya, nomor 14. Teknik dasar dalam permainan bola kasti ada 3, yakni teknik melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. A. Melempar bola kasti dalam permainan bola kasti dilakukan dengan cara 1. Berdiri menyamping dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. 2. Pandangan ke arah yang akan dilempar. 3. Bola dipegang menggunakan tangan kanan. Lemparan bola. 4. Lemparan bola di atas kepala. B. Menangkap bola kasti dilakukan dengan cara 1. Berdiri tegak dengan kaki kiri depan dan kaki kanan belakang. Pandangan ke arah datangnya bola. Kedua lengan tangan siap menerima bola, lemaskan serta rentangkan jari-jari tangan, tangkap bola tanpa bola jatuh. C. Memukul bola kasti dilakukan dengan cara 1. Berdiri dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, pandangan tertuju pada bola. 3. Tangan kiri memberikan kode ke arah bola yang diinginkan. 4. Ayunan tongkat pemukul dari belakang. Melempar, menangkap, dan memukul bola kasti dilakukan dengan 4 teknik, yakni A. Melambung datar, melambung lurus, melambung tanah, memantul ke tanah. B. Menikung datar, menikung lurus, melambung datar, menyusur tanah.
C. Melambung datar, melambung lurus, menikung tanah, memantul ke tanah. D. Melambung datar, menikung lurus, menyusur tanah, memantul ke tanah. E. Melambung datar, melambung lurus, menyusur tanah, memantul ke tanah. Ya, jawaban yang benar adalah E. Melambung datar, melambung lurus, menyusur tanah, memantul ke tanah. Bahasanya melempar, menangkap, dan memukul bola kasti dilakukan dengan bahan teknik, yakni melambung datar, melambung lurus, menyusur tanah, dan memantul ke tanah. Ya, selanjutnya nomor soal 15. Cara bermain bola kasti sebagai berikut. 1. Berbentuk 2 tim yang berisi sekitar 12 orang atau minimal 4 orang pemain. 2. Setiap pemain mendapatkan kesempatan 1 kali pukul kecuali pemain terakhir mendapat 3 kesempatan pukulan. 3. Setelah memukul, tongkat harus diletakkan di tempat memukul. Bila di luar garis maka tidak sah. 4. Selain itu, pukulan dikatakan sah bila bola tidak jatuh ke area pemukul. 5. Pemukul harus menghindar dari bola yang dilemparkan oleh regu penjaga. 6. Sementara pelambung harus melambungkan bola sesuai permintaan pemukul. Tapi bila hal itu dilakukan sampai 3 kali, pemukul wajib langsung lari ke tiang A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawabannya benar adalah A pertama. Pembahasannya itu bisa dibaca sendiri. Berikut nomor 16, berikut beberapa cara hitung skor permainan bola kasti. 1. Pemain yang sukses memukul bola lari ke berhentian 1, 2, dan 3 secara bertahap belum kembali ke ruang bebas untuk mendapatkan 1 skor. 2. Untuk pemain yang berlari melewati tiang-tiang pemberhentian 1-3 dan langsung kembali ke ruang bebas tanpa kena bola lari, lawan dapat 1 skor. 3. Regu penjaga yang berhasil menangkap langsung bola yang dipukul mendapat A 1 skor, B 2 skor, C 3 skor, D 4 skor, E 5 skor. Jawaban yang benar adalah A 1 skor. Ya, ini pembahasannya. Nomor 17 dalam pembelajaran bola voli kelas 8, di mana peserta didik sudah mampu melakukan passing bawah bola voli dengan benar karena dia sudah mengetahui mana gerakan yang salah dan mana gerakan yang benar. Merupakan tahap belajar gerak, fit, dan Posner tahap, dan termasuk dalam teori belajar Piaget tahap. A. Kognitif operasional konkret, B. Asosiatif praoperasional, C. Otomatis operasional formal, D. Otomatis sensori motorik, E. Ikonik operasional konkret. Jawabannya yang benar adalah C. Otomatis operasional formal. Ya, otomatis operasional formal, ini jawabannya. Untuk pembahasannya bisa dilihat di bawah ini. Tahap otomatis, pada tahap ini siswa telah dapat melakukan aktivitas secara terampil dengan siswa telah memasuki tahap gerak otomatis. Artinya siswa dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru untuk melakukan tanda-tanda keterampilan. Telah memasuki tahap otomatis apabila siswa tidak mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi terhadap apa yang akan sedang dilakukan dengan hasil yang baik dan benar. Terjadi dalam 11 tahun di atas, tergolong anak SMP. Ya, nomor 18. Pada tahap ini guru setiap akan mulai pengajaran sesuai keterampilan gerak. Pertama kali yang harus dilakukan adalah memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa dengan baik dan benar. Setelah siswa memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktivitas gerak yang akan dipelajari, diharapkan di dalam benak siswa telah terbentuk motor plan, yaitu keterampilan intelektual dalam merencanakan cara melakukan keterampilan gerak pada tahap apa. Ini A. Kognitif, B. Asosiatif, C. Otomatis, D. Operasional konkret, E. Operasional formal. Jawaban yang benar adalah A. Kognitif. Ya, pembahasannya bisa dibaca sendiri.
Nomor 19. Pada tahap ini siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Tahap ini juga sering disebut sebagai tahap latihan. Pada tahap latihan ini siswa diharapkan mampu mempraktekkan apa yang hendak dikuasai dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik gerak yang dipelajari. Apakah gerak yang dipelajari itu gerak yang melibatkan otot kasar atau otot halus, atau gerak terbuka atau gerak tertutup? Apabila siswa telah melakukan latihan keterampilan dengan baik dan benar dan lakukan secara berulang baik di sekolah maupun di luar sekolah, maka pada akhir tahap ini siswa diharapkan telah memiliki keterampilan yang memadai pada tahap ini. Tahap apakah ini? A. Kognitif, B. Asosiatif, C. Otomatis, D. Operasional konkret, E. Operasional formal. Jawabannya adalah B. Asosiatif. Ya, untuk pembahasan bisa dilihat di bawah. Ya. Nomor 20, gerak dasar dominan yang diterapkan dalam permainan kasti ataupun softball ketika menangkap bola termasuk dalam gerak dasar manipulatif, dan ketika posisi menunggu bola untuk ditangkap termasuk dalam hukum Newton. A. Reseptif skill 1, B. Reseptif skill 2, C. Propulsif skill 3, D. Propulsif skill 1, E. Reseptif skill 2. Jawaban yang benar adalah A. Reseptif skill 1. Untuk membaca, keterampilan manipulatif didefinisikan sebagai keterampilan yang melibatkan pengendalian atau kontrol terhadap objek tertentu, terutama dengan menggunakan tangan atau kaki. Ada dua klasifikasi keterampilan manipulatif, yaitu 1. Keterampilan reseptif atau receptive skill. Keterampilan reseptif melibatkan gerak menerima objek, misalkan menangkap, menjerat. 2. Keterampilan propulsif. Keterampilan propulsif dicirikan dengan suatu kegiatan yang membutuhkan gaya, ya, misalkan melempar, memukul, mendang, ya, hukum Newton. Ya, nomor 21. Pelari jarak pendek 100 meter dominan menggunakan daya tahan anaerobik atau anaerobic endurance untuk kecepatan larinya. Tujuan yang diharapkan kecuali A. Dengan anaerobik dapat menghemat energi yang digunakan, B. Dengan anaerobik dapat mempersingkat jarak tempuh, C. Dengan anaerobik dapat mengurangi kerja otot dalam tubuh, D. Dengan anaerobik dapat menghemat energi yang digunakan, E. Dengan anaerobik dapat menambah asam laknat di dalam otot. Ya, nah, mana yang jawabannya ini Bapak Ibu? Jawaban yang benar adalah E. Dengan anaerobik dapat menambah asam laknat di dalam otot. Ya, untuk pembahasannya ini silahkan dibaca sendiri di bawah. Itu sudah komplit ya Bapak Ibu, silahkan dibaca sendiri. Ya, selanjutnya kita nomor 22. Tahap pengenalan air memang perlu diberikan oleh seorang guru PJOK, apalagi jika materi renang akan diajarkan ke siswa SD. Salah satu contoh pengenalan A yang cocok diberikan adalah A. Menepuk-nepuk air di pinggir kolam, B. Mengambil koin di dalam kolam yang dalam, C. Bermain hitam hijau di dalam kolam, D. Duduk di tepi kolam, E. Mengapung di dalam kolam. Ya, mana jawabannya yang benar Bapak Ibu? Ya, jawaban yang benar adalah A. Menepuk-nepuk air di pinggir kolam. Dengan menepuk-nepuk air di pinggir kolam dapat meningkatkan keberanian siswa terhadap air dan dapat mengetahui karakter air. Ya, selanjutnya nomor 23. Seorang guru PJOK tentunya perlu mengetahui hukum Newton yang diterapkan dalam aktivitas jasmani olahraga. Hukum Newton berapa yang terjadi dalam permainan hitam hijau siswa dari posisi diam kemudian mengejar temannya. A. Hukum Newton 1, B. Hukum Newton 2, C. Hukum Newton 3, D. Hukum Newton 1 dan 2, E. Hukum Newton 2 dan 3. Mana jawabannya? Ya, jawaban yang benar adalah A. Hukum Newton 1. Posisi siswa
dia menjadi bergerak, yaitu di hukum Newton 1. Untuk selanjutnya nomor 24, dalam lari jarak pendek 100 meter tentunya diperlukan komponen kebugaran jasmani yang dominan, yaitu jika dipelajari menambah percepatan lari agar menghasilkan percepatan maksimal termasuk dalam hukum Newton: A. Kelincahan Newton 1, B. Kekuatan Newton 2, C. Kecepatan Newton 3, D. Kecepatan Newton 2, E. Kecepatan Newton 1 dan 2. Mana jawaban yang betul Bapak Ibu? Iya. Jawaban yang betul adalah D. Kecepatan Newton 2. Kecepatan dominan diperlukan dalam lari jarak pendek merupakan kecepatan termasuk dalam hukum Newton 2. Ya, untuk selanjutnya nomor 25, menghadapi kondisi COVID-19 ini maka semua orang harus mampu melakukan perubahan, yakni mengubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Perubahan tersebut termasuk dalam pembelajaran PJOK pada kondisi seperti ini. Intinya adalah beradaptasi dengan keadaan yang ada. Ujarnya seperti dikutip dari halaman Dirjen GTK. Untuk melakukan adaptasi itu maka perlu strategi yang tepat agar bisa memperlancar kegiatan pembelajaran. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan strategi, kecuali A. Keterlibatan orang tua, B. Pemanfaatan teknologi, C. Penerapan pola hidup sehat, D. Aspek efektif, E. Kecanggihan teknologi. Ya, untuk jawaban yang paling benar adalah E. Kecanggihan teknologi. Itu pemanfaatan teknologi tingkatnya tinggi dari ada kecanggihan teknologi. Ya, untuk selanjutnya nomor 26, ground stroke adalah pukulan yang dipukul setelah bola mantul dari lapangan. Teknik pukulan ground stroke dapat dilakukan dari forehand dan backhand. Forehand dan backhand ground stroke sama-sama mempunyai kelebihan untuk menyerang ke area lawan dan dapat A. mempertahankan bola dalam serangan sendiri, B. menipu bola dalam serangan lawan, C. mengayunkan bola dalam serangan lawan, D. memenangkan bola dalam serangan lawan, E. mempertahankan bola dalam serangan lawan. Ya, jawaban yang benar adalah E. mempertahankan bola dalam serangan lawan. Untuk ground stroke adalah pukulan yang dipukul setelah bola mantul dari lapangan. Teknik pukulan ground stroke dapat dilakukan dari forehand dan backhand. Forehand dan backhand, ground stroke sama-sama mempunyai kelebihan untuk menyerang ke area lawan dan dapat mempertahankan bola dalam serangan lawan. Ya, nomor 27, komponen kebugaran jasmani yang terdapat pada permainan hitam hijau, kecuali A. Kecepatan dalam berlari speed, B. Kecepatan reaksi reaction speed, C. Daya ledak, D. Kelincahan, E. Kelentukan. Jawabannya yang benar adalah E. Kelentukan. Ya, bahasanya itu Yoyo B. Ujub E. Adang S. 2000 tahun 2000. Karakter permainan hitam hijau adalah permainan yang bertujuan untuk melatih kecepatan untuk berlari speed, kecepatan reaksi reaction speed, daya ledak power, serta kelincahan atau agility. Iya. Selanjutnya nomor 28, aktivitas ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya termasuk dalam ruang lingkup pembelajaran PJOK, yaitu A. Aktivitas permainan dan olahraga, B. Aktivitas pengembangan, C. Aktivitas senam, D. Aktivitas ritmik, E. Aktivitas air. Ya, jawaban yang benar adalah C. Aktivitas senam. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Nomor 29, pendidikan jasmani di sekolah akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang aktif dan sehat. Pendidikan jasmani di sekolah sebagai bahan integral dari pendidikan akan membantu para siswa untuk dapat menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan serta optimal baik fisik, motorik, mental, dan sosial. Contoh implementasi pendidikan jasmani di sekolah yang paling sederhana, kecuali A. Peserta didik melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah,
B. Peserta didik diharapkan menjaga kebugaran tubuhnya dengan pola hidup sehat. C. Peserta didik melakukan permainan durasi pendek agar tidak mengantuk sebelum pembelajaran. D. Peserta didik dengan dekat dengan sekolah dianjurkan berjalan kaki. E. Peserta didik diharuskan mengikuti pertandingan olahraga antar sekolah. Mana jawabannya? Ya, jawaban yang paling benar adalah E. Peserta didik diharuskan mengikuti pertandingan olahraga antar sekolah. Ya, aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, dengan alat dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Ya, soal nomor 30. Dewasa ini game online memang marak di mana-mana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, bahkan peserta didik ikut kecanduan di dalamnya. Dengan seperti ini, kita sebagai guru PJOK harus mempunyai solusi agar peserta didik yang kecanduan game online masih bisa ikut gerak aktif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah A. Memadukan permainan game edukatif dengan aktivitas jasmani. B. Menggunakan aplikasi Instagram dengan aktivitas jasmani. C. Menasihati agar mengurangi permainan game menggunakan game. D. Memperbanyak durasi pembelajaran PJOK di sekolah. E. Membuat game yang berhubungan dengan olahraga. Jawabannya apa, Pak Ibu? Jawabannya paling benar adalah A. Memadukan permainan game edukatif dengan aktivitas jasmani. Game edukatif biasanya ada di aplikasi. Pembahasan memadukan permainan game edukatif dengan aktivitas jasmani dapat mengurangi rasa bosan siswa dan dapat merangsang peserta didik agar mau untuk bergerak aktif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Semoga menjadi berkah lulus ASN P3K Guru PJOK tahun 2021. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.